Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rosara dari kelas 12 MIPA 3. Sini saya akan membahas materi dimensi 3, bagian kedudukan garis bidang dan bidang. Nah, yang pertama saya punya balok EFGHIJKL. Nah, yang pertama saya akan membahas titik terhadap garis. Yang pertama itu titik terletak pada garis. Nah, saya punya titik titik E ini terletak pada garis EF. Nah, terus yang kedua ada di luar garis. Nah, yang di luar garis itu saya punya titik H ya. Ada titik H. Nah, sama ada garis EF. Nah, titik H itu di luar garis EF. Terus tuh kita akan bahas yang kedua itu titik pada bidang. Nah, sama juga ada dua. Yang pertama ada di dalam bidang, ada di luar bidang. Contohnya nih ya, titik yang di dalam bidang saya ada titik F ya. Titik F itu terdapat di dalam bidang EF GH. Nah, kalau yang di luar bidang saya punya titik I. Titik I ini ada di luar bidang EF GH. Terus itu yang ketiga, kedudukan garis terhadap garis. Yang pertama itu ada kedudukannya sejajar. Sejajar itu contohnya ini ya. Contohnya garis EF sama GH. Nah, itu sejajar. Terus yang kedua itu bersilangan. Nah, kalau bersilangan itu dia kayak berpotongan, tapi sebenarnya dia enggak berpotongan. Contohnya itu ada garis JG sama garis LE. Nah, dia tuh kalau dilihat dari samping dia kayak berpotongan, tapi aslinya enggak ya. Dan kalau bersilangan itu dia beda bidangnya, berbeda bidang. Terus yang berpotongan, contohnya itu ada garis ini EF sama FC ya. Nah, dia tuh berpotongan di F. Terus yang ini kedudukan garis terhadap bidang ya. Ada garis yang terletak pada bidang. Nah, saya contohnya ada garis IJ. Garis IJ itu dia terletak di dalam bidang IJKL. Terus sejajar dengan bidang. Kalau sejajar dengan bidang itu contohnya nih. Garis IJ juga ya. Garis IJ itu sejajar dengan bidang EFGH. Terus memotong atau garis yang memotong atau menembus bidang. Contohnya ini FJ. FJ ini dia memotong bidang EFGH. Nah, terus ini kurang kedudukan bidang terhadap bidang. Kedudukan bidang terhadap bidang. Bidang satu dan bidang yang lainnya ya. Bidang lainnya. Nah, terus itu ada yang pertama itu sejajar juga, kedua bidang sejajar. Sejajar contohnya ini ya. EF GH itu sejajar dengan IJ KL. Ini juga FG KJ ini sejajar dengan EF EH LI ini. Nah, itu sejajar. Terus yang kedua itu ada berpotongan. Ada yang berpotongan. Berpotongan itu contohnya ini. Ini ya. EFJI sama EFGH dia berpotongan di EF. Jadi dia berpotongan di EF. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.